yang Tuhan anugerahkan. Bahkan di hari ini kami boleh berkumpul. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena terlalu baik, ajaib, mulia, agung Engkau Tuhan. Dalam perjalanan hari-hari hidup kami semua. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah boleh memuji dan memuliakan Engkau. Karena Engkau layak dipuji, disembah, diagungkan, dan dimuliakan. Dan saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami. Baik hamba yang menyampaikan, kami semua yang mendengarkan dan menerima firman-Mu di saat ini Tuhan. Kami sama-sama diberkati, bahkan lebih daripada itu dibukakan, dicelikan mata kami untuk memandang Engkau, mengenal Engkau dalam kebenaran ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhir daripada pemberitaan firman Tuhan ini. Dan hanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Ya, dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Yang terambil di dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Dalam dunia yang penuh dengan berbagai macam hiruk pikuk ini, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang kita kasih judul di malam hari ini. Yesus saja yang layak disembah. Dalam dunia yang penuh dengan berhala modern, entah harta, entah jabatan, teknologi, atau bahkan manusia. Banyak hati yang berpaling dari Tuhan. Namun firman Tuhan menegaskan hanya Kristus yang layak disembah. Karena hanya Dia yang telah menebus dosa dunia dengan darahnya. Dia bayar kita lunas. Dan Dia sangat mengasihi kita. Dan Dia sudah melakukannya di atas kayu salib. Bagi semua kita. Supaya kita tidak terhilang. Supaya kita tidak binasa. Tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Yesus yang layak disembah. Karena Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus bukan hanya guru atau nabi, Ia adalah firman yang hidup. Sang pencipta yang rela menjadi manusia untuk menyelamatkan ciptaannya. Dunia boleh mengenal banyak tokoh hebat, tapi hanya Yesus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Ketika murid-murid menyembahnya, Yesus tidak melarang, sebab memang Dia layak untuk menerima penyembahan itu. Yang kita kerjakan di hari-hari hidup ini juga untuk Dia dan untuk menyembah Dia. Waktu kita melakukan semua kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini hanya untuk Dia. Bukan untuk diri kita atau siapapun, tetapi hanya untuk Dia yang layak dipuji, layak disembah. Dia yang layak disembah karena Dialah penebus dosa.
Tadi kau tuh menyanyi lagu, kau saja yang suci. Dia manusia sejati. Dia saja yang layak dipuji dan diagungkan dalam perjalanan hari-hari hidup kita. Di dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11, mari sama-sama ketemu buka firman Tuhan. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Tolong satu orang baca di dalam Filipi 2. Amin. Jadi di dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Jadi kalau kita merenungkan perjalanan hari-hari hidup kita, kalau kita ada di saat ini dan kita diselamatkan, betapa berharganya hidup ini. Dan Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Apa yang kau takutkan ketika kau memiliki Yesus dalam hidup ini? Yesus menanggung dosa kita. Tidak ada manusia, malaikat, atau kuasa lain yang sanggup menebus dosa dunia ini. Dosa saudara dan saya. Salib bukan tanda kekalahan, tapi tanda kemenangan kasih. Karena pengorbanannya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Maka penyembahan kita bukan karena takut, tapi karena kasih dan rasa syukur kepada Dia yang telah menebus kita. Kalaupun kita beribadah, karena kita punya rasa syukur kepada Dia. Bukan karena rutinitas, ketika hari Minggu jam-jam pertemuan ibadah misalnya kita hadir. Bukan karena itu rutinitas, tetapi kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Menyembah, memuliakan Dia. Tadi pagi Pak Priyo bilang begini, yang lain saya mau tepuk tangan terserah dia. Tapi masing-masing kita yang menyadari bahwa keselamatan Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita akan bersyukur, kita akan bersorak-sorai, kita akan bertepuk tangan, kita akan memuliakan Dia di tengah-tengah ibadah. Demikian juga dengan hidup keseharian kita. Kita akan melakukan apa kata firman Tuhan karena Dia sangat mengasihi kita. Kita juga mengasihi Dia. Karena kita sangat mengasihi Dia yang sudah menyelamatkan kita. Yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita sangat percaya para pelayan Tuhan juga demikian. Amin. Yang melayani pagi sore mungkin ada yang bosan. Mungkin ada yang bilang capek. Beta yang ada istirahat minggu ini, minggu besok dan seterusnya. Tetapi apa yang mau kita kasih buat Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Dia memang layak dipuji dan dimuliakan. Kalau satu hari kebaktian 5 kali, mari berikan karena itu kesempatan. Saudara punya apa mau kasih buat Dia? Bapak Ibu yang kekasih. Jadi kita mau katakan, karena pengorbanannya setiap orang percaya memperoleh hidup yang kekal. Maka penyembahan kita bukan karena takut, tapi karena kasih dan rasa syukur kepada Dia yang telah menebus kita. Banyak orang pesimis dalam segala hal. Waktu ini terbatas. Kadang-kadang ketika kau memperhatikan orang-orang yang sungguh mengalami Tuhan,
yang sungguh-sungguh menyadari dan sadar bahwa Yesus menyelamatkan hidupnya bukan karena dia baik. Waktu Yesus memilih hidupnya bukan karena dia setia. Tapi waktu saat kita berdosa, Yesus menebus hidup kita. Waktu rahasia, mari punya rasa haus dan lapar akan firman Allah. Belajar mengenal dia di dalam kebenaran firman-Nya. Sehingga ada waktu dan sebagainya. Tadi mantan kepala SPN, dalam waktu-waktu hidupnya pada masa pensiunnya pun, dia pikir dia akan beristirahat. Tetapi ketika dia menyadari, Yesus menebus hidupnya, Yesus menyelamatkan dia, Yesus memberkati perjalanan hari-hari hidupnya, bahkan menikmati hal-hal perkara-perkara yang luar biasa dalam perjalanan hari-hari hidupnya. Dia bilang, selagi ada kesempatan, mari memberikan hidup untuk terus dipakai menjadi alatnya Tuhan. Padahal dia orang sibuk. Mulai dari jadi Kapolres sampai menjadi jabatan-jabatan yang tinggi. Katunjuk itu RT Jose. Tapi dia bilang katun paling sibuk. Sibuk mondar-mandir, sibuk cari tahu orang, sibuk menonjolkan diri. Tapi saya pernah sibuk untuk melakukan apa kata firman Tuhan. Dari tempatnya sering beta lihat itu. Contoh dulu Sekda Kota itu. Ibu Dokter Nona Huliselan. Dia sekda loh, Sekda Kota. Tapi waktu kota mau pi berbincang-bincang ya, Ante bilang kata, aduh jangan kok hari Minggu. Soalnya habis atau hari Sabtu begitu dong pi ambil apa? Bimbingan. Barang ibu jadi apa? Beta jadi guru sekolah minggu, sekda. Jadi kalau hari jam sekian beta saya bisa karena beta pi ambil bimbingan. Hari Minggu dia ngajar sekolah minggu, dia nggak ngajar, dia nggak khotbah seperti ini. Tapi dia ngajar sekolah minggu. Beta percaya bukan karena rutinitas. Tapi mereka menyadari Yesus menyelamatkan hidup mereka. Yesus selalu memberikan terbaik dalam hidup ini. Yesus selalu memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup mereka. Ada tantangan, ada segala macam yang terjadi dalam hidup ini. Mereka boleh lewati dari waktu lepas waktu. Ketemu sampai ada di penghujung tahun 2025. Karena kasih karunia Tuhan, karena anugerahnya. Kau sakit saja, kau berusaha untuk sembuh. Kalau bisa Tuhan kasih umur panjang. Tuhan suka kasih umur panjang. Tapi kau tidak menyembah Dia. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Anak-anak yang diberkati Tuhan. Selagi hidupmu masih muda. Selagi masih diberikan kesempatan. Hidup ini dari Dia, untuk Dia, dan hanya untuk kemuliaan namanya. Amin. Dong kira kalau dong sudah jadi pemain musik, dong kira dong sudah jadi WL, dong kira kata dong waktu dong menari, itu cukup. Coba hitung perjalanan hari-hari hidup dikalikan dengan usia saat ini. Kalau bukan Tuhan yang menganugerahkan. Makanya Daud dia bilang apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sebab itu Yesus layak disembah karena Dia raja di atas segala raja. Firman Tuhan tadi di dalam Efesus itu dia bilang, di dalam Filipi dia katakan,
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita sangat percaya ketika kau ada dalam perjalanan hari-hari hidup. Kalau itu memberkati orang lain lewat apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita akan kerjakan dengan tidak bersungut-sungut. Karena Tuhan juga tidak pernah bersungut-sungut di dalam memberkati, menyertai, menolong perjalanan hari-hari hidup kita sampai ada di saat ini. Dia adalah Raja, segala Raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus bukan hanya juru selamat, tapi juga Raja yang akan datang kembali. Jadi dia bukan saja juru selamat yang kita kenal sampai hari ini, tapi dia akan kembali. Dia akan menjemput saleh-salehnya, dia akan menjemput kekasih-kekasihnya. Saudara tidak percaya? Saya mau katakan bahwa bisa saja tidak percaya, tapi firman Allah katakan firman Tuhan adalah ya dan amin. Semua boleh berlalu, tapi satu nokta dari kebenaran firman Tuhan kekal selama-lamanya. Berarti janjinya tidak pernah terbatalkan. Jadi dia bukan saja juru selamat, tapi dia juga Raja yang akan datang kembali. Dan waktu-waktu yang kita lihat hari ini, waktu-waktu yang sudah semakin dekat untuk kedatangannya. Lalu waktu-waktu yang ini kita isi dengan hal-hal. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Alkitab katakan kerjakanlah keselamatanmu di dalam takut dan gentar. Artinya ketika kita menerima keselamatan kita tidak bisa hidup sembrono. Kita tidak bisa hidup menurut aturan dunia atau aturan kita sendiri. Tapi kita berjalan dengan aturan sorga. Kita berjalan dengan aturan firman Allah. Ada amin. Kau tuh saya bisa malu-malu. Harus disampaikan dan orang lain harus diselamatkan. Kalau kita menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Lewat hidup kita orang lain juga bisa diselamatkan. Amin. Dunia memiliki banyak penguasa. Tapi hanya Yesus yang memerintah untuk selama-lamanya. Saat kita menyembah Dia, kita mengakui kedaulatannya atas hidup kita. Saat kita beribadah dan menyembah Dia, kita sementara mengakui Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Yesus penguasa hidup kita semua. Suka atau tidak suka. Tapi dia penguasa hidup ini. Ketika kita teringat apa yang Yesus kerjakan untuk hidup kita. Kita punya respon yang baik. Kita menyembah Dia dengan seluruh hidup kita. Penyembahan bukan sekadar nyanyian, tapi gaya hidup kita. Amin. Gaya hidup kita berubah. Kita tidak seperti yang dulu, tapi kita ikuti apa firman Tuhan mau. Sebab itu firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 dia bilang apa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita dalam perjalanan hari-hari hidup ini, kita menyembah berarti kita tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita ada dalam satu persekutuan, kita ada dalam keluarga dan rumah tangga. Kita sebagai anak-anak juga kita ada di tengah-tengah rumah, di keluarga. Kita tunduk secara aturan-aturan keluarga. Dan ketika orang tua yang takut akan Tuhan, dia akan
mendisiplinkan setiap anak-anaknya, mengatur anak-anaknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kadang-kadang kau rasa aduh kau paling tersiksa Di masa-masa ini kau mau seperti ini. Tetapi orang tua yang takut akan Tuhan, dia akan mengarahkan langkah hidup anak-anaknya untuk hidup di dalam pengenalan akan Allah, tentang keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini. Dan di dalamnya ada kehendak Tuhan. Berarti menyembah berarti tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Dia yang layak menerima pujian, hormat, kuasa, kemuliaan. Segalanya hanya bagi Dia, Yesus Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan hari-hari ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Menyembah Dia. Kau datang ibadah seperti ini pun hanya untuk Dia. Bukan karena kita hebat bisa main musik, bukan karena kita hebat bisa menyanyi, bukan karena kita hebat bisa menari, bukan karena kita hebat bisa menyampaikan firman Allah. Tetapi karena Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah, Dia yang layak diagungkan. Dan kita diingatkan tidak ada yang lain. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam suka maupun duka kita akan tetap berkata, Yesus, Engkau tetap layak disembah. Diagungkan dan dimuliakan. Memang waktu ketong berhasil, waktu ketong sukses, enak tuh Dia yang layak disembah, Dia yang layak diagungkan. Tapi waktu kita ada dalam berbagai persoalan dan himpitan hidup, Dia tetap yang layak dipuji dan dimuliakan. Tapi seringkali tekanan juga bilang, aduh, ketong percaya Tuhan tapi ketong ada dalam posisi ini. Tetapi firman Allah Dia berkata, Dia yang menyelamatkan. Dia yang menguduskan. Dia juga yang memberkati. Jadi dalam suka dan duka, kita suka menyanyi lagu Kidung Jemaat 1. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Kristus. Dalam Kristus kita bergemar. Amin. Janganlah takabur, jangan sombong. Takabur itu bilang orang, bilangnya jangan sombong. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jadi hidup ini mazmur bagi Tuhan. Apapun yang kita kerjakan harus memuliakan Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Amin. Jadi dalam suka maupun duka kita harus tetap berkata, Yesus Engkau layak disembah. Makanya kalau ingat-ingat lagu itu ya benar, kau duduk renungkan. Dalam susah maupun duka, senang, ada dalam berbagai himpitan, Dia Yesus tetap baik. Dia Yesus yang layak disembah dan dipuji. Dia yang atur ketumpung hari-hari hidup. Sudah dengar Gubernur Maluku Utara dia bilang apa? Saya sapa. Sehingga saya mau protes Tuhan. Harus mengambil dia pun suami dari dia pun sisi. Dia tidak punya kuasa. Ya kita mau katakan, Yesus layak disembah, dipuji, diagungkan. Jadi kalau kotong ada dalam berbagai hal yang Tuhan kasih kesempatan untuk kita melayani, layanilah Dia dengan sungguh-sungguh. Jadi kotong memainkan musik, kotong tabu drum, kotong sementara memuliakan Dia, bersyukur untuk kebaikan Tuhan, menyembah Dia. Itu dalam musik, dalam hidup setiap hari, apapun yang kita kerjakan, harus bersyukur, harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
Karena hanya satu nama. Hanya satu nama yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang lain. Dia kasih semua gratis. Dia Jose, kalau kau tahu ingat minggu kemarin tentang perumpamaan anak yang hilang. Kau memperhatikan Yesus seperti Bapa yang menemukan kita dalam keadaan yang masih kotor, tapi dia membersihkan kita. Dia saya bilang tunggu ya nanti dia jadi baik dan sebagainya, saya ada. Tetapi waktu dia menemukan, dia akan membentuk perjalanan hari-hari hidup kita. Yang menjadi persoalan, kita mau tidak dibentuk. Kita mau tidak ikut aturan yang Tuhan mau. Kita ada di dalam persekutuan ini bahwa kita mau dibentuk oleh Dia. Karena Tuhan yang turun langsung dari langit membentuk kita. Amin. Ada proses yang kita ada di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga. Itu bentuk didikan Tuhan juga ada di dalamnya. Apalagi orang-orang tua yang takut akan Tuhan. Dia gak akan berpatron dengan apapun, tapi dia berpatron kepada firman Allah untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Kalau dia menyadari sungguh bahwa hanya Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan, dan diagungkan. Hanya Yesus saja yang layak disembah, sebab dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia segala sesuatu. Amin untuk firman Tuhan di saat ini.